Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara Free Talks 2024. Di kesempatan kali ini kita kedatangan nih alumni dari angkatan 2023 dari IPB University. Sebelum mulai, saya mau perkenalan dulu nih. Nama saya Bimo Darsaat sebagai host kali ini dan rekan saya Adra Dayana Prayogi sebagai co-host pada Free Talks 2024. Yuk langsung aja mulai Free Talks kali ini. Nah, sebelumnya Kak Zares ini adalah seorang ketua OSIS periode 2021-2022 loh. Ya Kak, boleh langsung kenalan aja nih buat teman-teman di video. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zareska Ferry Saputra. Aku merupakan siswa di SMA 2 Taman Selatan pada tahun 2023 dan alhamdulillah pada saat ini aku berkesempatan kuliah di IPB University di jurusan Teknologi Pangan. Wah, keren banget ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, buat Kak Zares nih. Kan Kak Zares nih banyak ya masuk PTN tuh dengan berbagai jalur. Jalur yang Kak Zares pilih tuh jalur apa sih? Oke, untuk di IPB University itu kan banyak banget jalurnya dan alhamdulillah aku berkesempatan untuk masuk di IPB University itu lewat jalur ketua OSIS. Nah, kan jalur ketua OSIS ini gak cuma ada di IPB doang kan, tapi banyak di UNER, di UNS, atau di UNESA. Nah, kenapa sih Kak Zares tuh memilih IPB sebagai jenjang selanjutnya kakak? Oke, sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang bisa aku pilih kenapa IPB menjadi jenjang pendidikan aku selanjutnya. Karena yang pertama itu IPB University merupakan top universitas yang ada di Indonesia. Terus kemudian adalah jurusan yang aku mau yaitu Teknologi Pangan, juga merupakan jurusan yang tertua yang ada di IPB dan juga Indonesia, dan juga merupakan jurusan yang udah sangat terkenal dan juga pokoknya itu udah standar internasional gitu. Terus ada banyak juga dukungan-dukungan yang dari teman-teman, orang tua, dan guru-guru yang mendukung aku untuk bisa masuk ke IPB. Jadinya aku memilih IPB sebagai jenjang pendidikan aku selanjutnya gitu. Tuh ya guys, buat kalian yang mau masuk IPB boleh banget karena IPB top banget jurusannya ya. Iya Kak? Ya. Oke, kita langsung aja pertanyaan selanjutnya. Kan Kak Zares nih sekolah ya, dan pasti adalah nilainya tinggi dan alhamdulillah masuk eligible gak Kak? Iya, alhamdulillah masuk. Nah, pernah coba masuk univ apa aja nih sama lewat jalur apa aja? Oke, kalau misalnya tadi yang udah dibilang juga kan, aku sempat masuk eligible, jadi aku sempat nyoba di SNBP. Di SNBP itu aku ngambil jurusan agroekoteknologi di Universitas Diponegoro sebagai pilihan pertama aku, dan pilihan kedua itu teknologi pangan juga di IPB. Tapi aku gak keterima waktu itu pas di SNBP, jadi setelah dari SNBP aku move langsung ke ketua OSIS karena waktu itu lagi buka juga jalurnya. Terus aku juga sempat nyoba SNBT, tapi karena aku udah keterima di ketua OSIS, jadi aku nggak melanjutkan tes di UTBK karena jurusan yang aku pilih di UTBK pun tetap di teknologi pangan gitu. Berarti mengambil kesempatan yang ada ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan kita semua tahu kalau Kak Zares itu seorang ketua OSIS. Nah, gimana sih cara membagi waktu antara organisasi dan belajar? Oke, sebenarnya ini juga pertanyaan yang emang bener-bener familiar juga. Terus kayak banyak banget dari teman-teman yang nanya buat gimana sih cara bagi waktunya gitu. Karena aku yakin juga setiap teman-teman ataupun setiap orang itu memiliki caranya sendiri untuk bisa membagi waktu antara kesibukan yang ada dengan kesibukan yang lainnya. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, aku itu ngebagi antara akademik aku dan non-akademik aku ngelihat dari skala prioritasnya. Jadi misalkan skala prioritas aku yang pertama adalah bagaimana menetapkan target dari program kerja yang misalkan di OSIS itu bisa dapat tercapai dalam waktu seminggu misalkan. Jadi pertama yang aku lakukan adalah bagaimana aku bisa mengefisiensikan waktu yang ada untuk dapat fokus di acara di program kerja yang ada tersebut. Terus kemudian prioritas kedua adalah akademik. Jadi setelah dari aku fokus ke dari non akademik tersebut, aku bagaimana caranya, misalkan waktu itu ada sempat di mana momen waktu itu juga bentrok dengan acara caloric environment kalau misalnya teman-teman juga tahu. Jadi itu kan bener-bener hektik banget kan waktu itu. Terus aku juga memiliki kewajiban aku sebagai siswa untuk dapat berkonsentrasi di akademik aku. Jadi pada saat itu aku membagi caranya ketika pas ada di sekolah full selama dari pagi sampai sore hingga menjelang maghrib itu, waktu itu aku fokusnya itu di non akademik, bagaimana aku bisa menyiapkan dan mempreparekan segala program kerja yang ada termasuk learning environment gitu. Terus kemudian setelah aku pulang ke rumah, aku fokus ke belajar itu karena menyiapkan waktu itu ada di sesi UTS juga. Berarti menentuin skala prioritas mana yang harus dilakuin dulu, baru kayak menguruti gimana nih yang paling harus dikerjain dulu, baru
kedepannya ke bawah-bawahnya gimana gitu. Iya. Aduh, maaf ya. Maksudnya kayak berarti Kak Zares nih mengurutkan skala prioritas mana yang penting dulu, baru yang mudah baru dilakuin setelah yang skala prioritas tinggi. Ya betul. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman, aku izin namanya juga ya. Kalau misalnya teman-teman tahu juga time skala metrik itu, aku sebenarnya menggunakan itu. Jadi kayak aku nge-breakdown nih, bagaimana kegiatan yang aku lakuin nantinya disesuaikan dari kelompok-kelompoknya. Jadi misalkan dilihat dari tingkat kepentingan sama urgensinya. Misalkan kayak belajar dan non akademik, misalkan itu adalah penting dan juga harus dilaksanakan saat itu juga. Jadi aku prioritas pertama aku adalah bagaimana pengerjaan dari kegiatan itu bisa selesai. Jadi ketika misalnya udah selesai, aku move ke kegiatan yang selanjutnya. Misalkan di saat itu adalah kegiatan untuk mempersiapkan ulangan ataupun bahan-bahan akademik lainnya. Jadi itu adalah suatu yang penting namun bisa ditunda dan bisa terjadwalkan. Jadi aku menjadwalkan tersebut di malam hari gitu. Keren banget ya skala prioritasnya, udah diatur ya. Oke, lanjut aja yuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita nih mau tanya-tanya jurusan Kak Zares sama fakultasnya, boleh dong Kak diceritain kayak gimana? Oke, kalau dari jurusan aku yang pilih itu adalah teknologi pangan, dan teknologi pangan di IPB University itu masuk ke Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi teknologi pangan itu simpelnya adalah bagaimana kita bisa membuat dari pangan tersebut bisa dapat diolah dan juga dapat dikonsumsi ke khalayak umum dengan mengefisiensikan waktu yang ada ataupun tenaga yang ada, sehingga pangan-pangan tersebut bisa tersampaikan ke khalayak umum gitu. Kalau misalnya jurusan teknologi pangan itu masuknya ke fakultas apa Kak? Oke, kalau misalnya teknologi pangan itu masuknya ke Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Kakak milih jurusan teknologi pangan? Oke, sebenarnya ini ada sedikit cerita lagi sih dari yang alasan aku juga kenapa milih ambil ketua OSIS, karena waktu itu aku pengen banget itu di agroekoteknologi di Universitas Diponegoro kan. Namun pada saat itu akhirnya kan aku ketolak kan di SNBP. Terus akhirnya ya udah adalah change berikut aku adalah di IPB University. Jadi aku ngeliat dulu kan jurusan-jurusan yang ada. Pada saat itu juga aku sempat ngeliat dari, karena aku jalur ketua OSIS dan ngeliat dari angkatan-angkatan di atas aku milihnya adalah Fakultas Teknologi Pertanian, aku sempat interest terhadap fakultas tersebut. Jadi aku ngelihat fakultas tersebut ada 4 program studi. Di situ ada teknik mesin dan biosistem, terus ada teknologi pangan, terus ada teknik industri pertanian, sama juga itu teknik sipil dan lingkungan. Jadi awal cerita tuh sebenarnya aku pengen ke SIL, itu ke teknik sipil dan lingkungan. Tapi aku sempat mikir juga kalau misalnya aku agak kurang kalau misalnya di fisika dan hitung-hitungan. Jadi aku lebih suka di biologi dan juga kimia. Itu sebabnya kenapa aku bisa milih ke teknologi pangan, karena pada dasarnya aku suka ke biologi sama ke kimia gitu. Berarti kayak udah nentuin nih mana yang paling cocok buat Kak Zares, misalkan walaupun mempunyai jalur sebagai ketua OSIS, tapi tetap ya kayak jangan ngasal milih jurusan. Iya betul. Jadi tips juga buat teman-teman, jadi jangan ikut-ikutan teman buat milih jurusan, karena jurusan itu adalah yang menentukan juga masa depan teman-teman, dan itu yang bakalan struggling teman-teman selama 4 tahun ataupun 3 tahun teman-teman bakal lakukan, bakal kejar gitu. Jadi jangan sampai karena ngikutin teman, kalau misalnya ngikutin teman kan teman tersebut siapa tahu bisa, tapi kan di kitanya nanti bakal struggling parah kan gitu. Takutnya gak cocok gitu, akhirnya kita nyesel gitu. Iya betul. Oke nih Kak, ada nih pertanyaan dari Semanda OSIS. Apakah benar kan jalur ketua OSIS tuh bisa ya di IPB? Nah dari IPB-nya itu mewajibkan nggak sih mahasiswa yang jalur PTN-nya ketua OSIS untuk mengikuti organisasi atau BM gitu Kak? Oke, kalau misalnya di IPB University itu sebenarnya kita juga mempunyai wadah tersendiri di himpunan, namanya itu Himpunan Mahasiswa Jalur Ketua OSIS atau Himajatos gitu. Terus di Himajatos ini sendiri punya banyak program kerja, dan sebenarnya kalau misalnya ditanya untuk mengharuskan banget atau enggak, sebenarnya enggak terlalu, tapi IPB University ini mengharapkan bahwa kita yang jalur masuknya itu sebagai ketua OSIS bisa memberikan impact juga kepada IPB University lewat jalur yang kita pilih, yaitu ketua OSIS. Jadi kita juga bisa harus membagi waktu kita juga. Kayak IPB University itu benar-benar menurut aku sendiri adalah universitas ataupun institut yang benar-benar keren, dan itu benar-benar ngedukung mahasiswanya buat bisa memperkembangkan dari skill yang mereka punya gitu. Jadi banyak banget program-program ataupun misalkan UKM ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa teman-teman ikuti gitu. Oke, aku juga pengen nanya nih, ada juga teman-teman yang kayak
keunggulan apa atau kayak dapat feedback apa sih masuk ke lewat jalur ketua OSIS itu Kak? Apa dari PB-nya ngasih apa gitu atau apa kayak gitu Kak? Oke, kalau misalnya hal tersebut, yang tadi aku juga bilang kan, di IPB itu ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Jalur Ketua OSIS, di mana kita itu kayak disatukan lagi ke satu forum yang sama, itu di mana ketua OSIS semua yang ada di IPB University lewat jalur ketua OSIS gitu. Jadi kayak kita punya banyak kesempatan untuk kayak saling mengenal, terus kayak saling mempelajari juga kayak gimana karakteristik masing-masing, cara kepemimpinan seseorang, terus kayak gimana cara skill komunikasi seseorang. Kayak feedback tersebut bisa aku dapetin lewat dari jalur ketua OSIS itu gitu. Pertanyaan selanjutnya, banyak banget nih yang pengen tahu jurusan teknologi pangan kan. Nah, pasti banyak banget nih keunggulan-keunggulan di teknologi pangan. Tapi di sisi lain pasti banyak banget kesulitannya kan. Nah, Kakak boleh ceritain kesulitannya apa aja? Oke, sebelumnya aku juga mau disclaimer dulu kalau IPB University itu sebenarnya ada yang namanya programnya itu PPKU atau Program Pendidikan Kompetensi Umum. Jadi singkatnya PPKU itu merupakan program yang diadakan IPB itu 1 tahun itu kita belajar bareng-bareng sama semua jurusan yang ada. Jadi kayak kita itu disetarain dulu pendidikannya gitu. Jadi kita selama 1 tahun ini mempelajari mata kuliah yang ada di SMA. Jadi kayak fisika, kimia, biologi itu kita pelajarin ulang lagi. Jadi kita belum masuk ke departemen ataupun masuk ke jurusan yang kita pilih waktu itu. Jadi kalau misalnya dibilang strugglingnya itu, aku ngejawabnya yang PPKU ya, karena aku di PPKU gitu. Kalau misalnya di PPKU, alhamdulillah aku nggak cukup yang struggling banget, karena itu kan adalah repetisi atau pengulangan dari mata kuliah dari pelajaran-pelajaran yang di SMA kan. Jadi aku cuma ya sekilas ataupun review lagi, kayak cuma dibebankan aja kayak misalkan materi yang ada 3 tahun di SMA itu dipadatin selama 1 semester aja gitu. Tapi itu ada pengaruh gak sih buat ke jurusannya? Apakah itu hanya acaranya IPB gitu atau kalau misalnya ngelihat pengaruhnya itu benar-benar pengaruh banget sih, karena IPB University kan top universitas juga kan, kayak banyak yang dari Sabang sampai Merauke juga pengen di IPB University, tapi ngelihat dari tingkat pendidikannya juga pasti nggak setara kan, ada yang ketimpangan pendidikannya itu jauh lebih tinggi dan ada juga yang lebih rendah. Jadi makanya kenapa ada PPKU itu, biar yang dari misalkan yang di posok itu bisa setara juga sama yang kita yang udah akses pendidikannya itu udah memadai gitu. Jadi kayak kalau misalnya ditanya pengaruhnya, benar-benar bisa mempengaruhi. Jadi kayak misalnya yang tadinya lambat bisa lebih cepat, dan juga kita udah tahu juga basic yang bakal kita pelajarin di jurusan nanti. Kayak misalkan di teknologi pangan adalah lebih banyaknya di kimia dan biologi, dan materi-materi tersebut bisa kita pelajarin ulang dan bisa dapat bermanfaat untuk ke departemen kita gitu. Keren, bermanfaat banget ya program itu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya prospek kerja dari jurusan teknologi pangan itu apa aja sih Kak? Oke, kalau misalnya ditanya prospek dari teknologi pangan itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Jadi kalau misalnya di institusi pemerintahan kayak BPOM itu sebenarnya masuk juga ke ranah teknologi pangan. Terus atau enggak kalau misalnya yang teman-teman tahu itu kayak Unilever ataupun Nestle itu juga ranah ke teknologi pangan. Itu ada yang namanya itu R&D atau Research and Development. Itu kayak kalau misalnya teman-teman tahu misalkan ada mie instan yang ada rasanya, nah misalkan rasa baru gitu, nah itu adalah programnya kerjanya R&D. Jadi kayak mereka itu nge-development suatu produk supaya dapat dipasarkan dan dapat diterima di masyarakat gitu. Karena pasti ada yang teman-teman rasa kayak misalnya rasanya baru terus kayak sulit diterima di lidah teman-teman gitu. Nah itu gimana caranya R&D itu bisa nge-development suatu produk yang bisa diterima di masyarakat umum, jadi bisa disukai sama masyarakat umum. Terus ada juga yang namanya itu quality control. Jadi misalkan quality control itu kita udah membuat produk gitu, terus udah dipasarkan ke umum gitu. Gimana caranya suatu produk ini bisa kualitas dan kuantitasnya itu tetap bisa sama seperti yang ada di awal gitu, ataupun bisa lebih ditingkatin gitu. Itu tugasnya yang quality control. Nah, luas banget ya teman-teman prospek kerjanya. Oke nih, kita mau dari Kazares nih menyampaikan pesan dan kesan kayak buat angkatan selanjutnya nih yang mau masuk ke PTN, ada nggak sih pesan dari Kazares buat mereka? Oke, kalau misalnya pesan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, jalanin apa yang teman-teman mau dan yang kalian yakini. Kayak pasti banyak banget tantangan atau struggling yang teman-teman lakuin, kayak misalkan dapat tantangan dari luar ataupun dari teman-teman sendiri. Tapi ketika teman-teman yakin kalau misal tekad
kalau misalnya teman-teman mau itu jalanin aja dan hadapin. Jadi kalau misalnya teman-teman harus tahu dulu nih, misalkan tujuan teman-teman tuh ngambil hal tersebut itu untuk apa. Jadi berpikir dari tujuannya itu terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman nanti udah misalkan dia motivasi ataupun udah hilang semangat di tengah jalan, teman-teman udah tahu apa yang bakal teman-teman lakuin. Ataupun balik lagi ke pertanyaannya, kenapa aku bisa ngambil pilihan tersebut gitu. Ternyata kalau misalnya teman-teman udah tahu jurusan ataupun misalkan tujuan teman-teman tersebut, teman-teman udah bisa yakin lagi, oh iya karena aku misalkan pengen ngambil jurusan teknologi pangan, jadi aku sebagaimana mestinya harus dapat belajar, harus dapat bisa gimana caranya untuk dapat ke teknologi pangan tersebut gitu. Oke, keren banget. Ada dari Azra, ada yang mau ditanya lagi? Ada cukup? Oke. Nah, itu dia teman-teman dari Kazares sebagai mahasiswa IPB University dengan jurusan teknologi pangan. Oke, sekian dari Free Talk kali ini. Kita sebagai host ingin menutup diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Free Talk selanjutnya. Dadah.